wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam dunia keuangan, yaitu laporan keuangan interim. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dengan mudah dan dapat dipahami. Yuk simak sampai selesai. Di video ini kita akan membahas hal-hal penting seperti yang pertama, pengertian laporan keuangan interim. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, komponen dalam laporan keuangan interim. Yang keempat, standar akuntansi yang digunakan. Yang kelima, contoh dan studi kasus. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Hai semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan interim. Apa itu laporan keuangan interim dan mengapa laporan keuangan interim itu penting? Nah, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode yang lebih pendek daripada 1 tahun. Contohnya seperti triwulan dan semesteran. Nah, biasanya laporan keuangan ini terdiri dari laba rugi, neraca, dan arus kas. Tujuannya apa sih teman-teman? Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi terkini kepada investor dan kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang ada terdaftar di Bursa Efek wajib untuk melaporkan atau menyusun laporan keuangan setiap kuartal. Nah, manfaatnya itu apa sih? Nah, manfaatnya itu untuk investor bisa melihat kinerja keuangan sebelum laporan tahunan diterbitkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan interim ini membantu untuk pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan interim, manfaat laporan keuangan interim, dan komponen laporan keuangan interim. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tujuan laporan keuangan interim. Tujuan laporan keuangan interim tersebut yang pertama memberikan informasi yang lebih tepat waktu kepada para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode interim. Dan yang kedua ada memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara berkala. Dan yang ketiga, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi keuangan terkini. Penjelasan yang kedua yang akan saya jelaskan adalah manfaat laporan keuangan interim. Yang pertama, manfaat laporan keuangan interim itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan dan andal untuk mengambil keputusan investasi, kredit, dan operasional. Yang ketiga, memungkinkan evaluasi kinerja perusahaan secara berkala. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor untuk memudahkan akses ke pasar modal. Saya akan menjelaskan komponen laporan keuangan interim. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 3, laporan keuangan interim minimum mencakup 5 komponen. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan ringkas yang menjanjikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode interim. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas yang menyajikan pendapatan, beban, dan laba rugi perusahaan selama periode interim. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas yang menyajikan perubahan ekuitas perusahaan selama periode interim. Yang keempat, laporan arus kas ringkas yang menyajikan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode interim. Dan yang terakhir, catatan penjelasan tertentu yang memberikan informasi tambahan yang relevan untuk memahami laporan keuangan interim. Selanjutnya, kita akan membahas standar akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan interim. Standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 234. Apa itu PSAK 234? PSAK 234 adalah standar yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Standar ini merupakan adopsi dari IAS 34 yaitu Interim Financial Reporting yang dikeluarkan oleh IASB. Tujuan dari PSAK 234 adalah untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang harus diterapkan baik dalam laporan lengkap maupun ringkas. PSAK 234 memiliki prinsip utama, yaitu laporan keuangan interim harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan tahunan agar tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar periodenya. Maka dari itu, PSAK 234 membedakan antara laporan keuangan interim dalam bentuk lengkap dan ringkasnya.
Untuk laporan keuangan interim lengkap harus mengikuti PSAK 201 dan mencakup yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Kemudian, untuk laporan interim dalam bentuk ringkas harus mencakup yang pertama, judul dan subtotal dari laporan tahunan terakhir. Yang kedua, penjelasan transaksi atau kejadian signifikan, misalnya akuisisi. Yang ketiga, perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi yang material. Dan yang keempat adalah informasi tentang utang, ekuitas, dan instrumen keuangan. Maka dari itu, PSAK 234 harus memastikan laporan interim memberikan informasi yang relevan, kemudian tidak menyesatkan bagi para pemangku kepentingan. Jadi, setelah penjelasan tadi, berikut adalah kesimpulannya. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode yang pendek, seperti bulanan, semesteran, ataupun triwulan. Laporan ini tercantum dalam PSAK 234 yang diadopsi dari IAS 34 tentang Interim Financial Reporting. Laporan ini terdiri dari 5 komponen utama. Laporan keuangan seperti biasanya yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga laporan ini memiliki peran penting seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung keputusan investasi dan operasional perusahaan. Meskipun laporan ini disusun untuk periode yang singkat, akan tetapi informasi di dalamnya harus tetap komprehensif dan sangat informatif. Nah, setelah penjelasan ini, kalian semakin paham kan tentang apa itu laporan keuangan interim? Kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasinya sangat bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.